31 Mei maksudnya. Oh. Nah, kalau misalnya di sini misal lupa diinputkan, Ibu bisa menginputkan di daftar akun perkiranya atau COA-nya. Bisa kita klik lanjut. Oke. Nah, jika sudah, di sini kita perlu menginputkan daftar COA. Jadi di sini ada dua cara, ada buat secara manual atau Ibu bisa melakukan import data. Jadi kan Ibu sebelumnya sudah punya daftar COA, jadi bisa melakukan import data di sini. Jadi selain tampilan di sini, Ibu bisa menginputkan terkait daftar COA-nya pada menu buku besar, lalu kita ke akun perkiraan. Di sini untuk penginputan secara manual atau memasukkan secara manual, nah kita pilih untuk tipe akunnya, misalnya kas, lalu sub akun. Jadi kalau misalnya memang sub akun, nanti kode perkiraannya akan otomatis mengikuti dari subnya. Nah, terus di sini untuk nama, kita inputkan nama akun perkiraan atau COA-nya. Nah, untuk sebetulnya untuk kode perkiraan dan nama ini disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Ini penginputan secara manual, dan juga jika ingin menginputkan saldo, kita bisa ke tab saldo di sini. Lalu, jika memang tadi memiliki beberapa cabang, mungkin tampilannya akan seperti ini jika mengaktifkan multi branch. Kalau misal tidak, mungkin akan langsung tampil nilai dan per tanggal. Nilai di sini nominal saldo akhir, yang dimana akan menjadi nominal saldo awal, lalu per tanggal cut-off-nya. Jika sudah, bisa disimpan. Nah, ini pembuatan secara manual. Jika ingin langsung import data, bisa kita langsung ke daftar list warna hijau di sini. Untuk selanjutnya, kita bisa import data, lalu import dari Excel. Di sini sudah tersedia terkait contoh file atau template untuk mengimportkan datanya, bisa di-download. Lalu untuk tipe akun disesuaikan dengan yang tersedia di sini untuk tipe akunnya. Misalnya tadi kas bank, berarti untuk tipe akunnya bank. Terus piutang usaha atau piutang ada piutang karyawan kah? Nah, berarti dia termasuk ke dalam piutang usaha AREK atau account receivable. Ini disesuaikan agar nanti ketika terimport terbaca oleh sistem terkait data yang Ibu inputkan. Dan juga perlu diperhatikan, mungkin kalau misalnya Ibu nanti menginputkan saldo awalnya, untuk tanggal cut off-nya pun diinputkan gitu, agar sistem pun membaca bahwa terkait akun perkiraan tersebut ada saldonya. Oke. Kalau sekarang karena masih belum ada saldo, bisa tanpa opening balance? Bisa Ibu, berarti nanti Ibu inputnya manual. Jadi nanti Ibu maksudnya Ibu import dulu daftar COA-nya, lalu untuk memasukkan saldo, Ibu bisa menggunakan fitur import lagi. Jadi misalnya seperti ini. Mana ya? Sebentar saya coba cari dulu. Nah, misalnya Ibu kan sudah mengimport daftar akun, lalu berhasil ya Bu ya. Selagi saldonya masih nol, kita masih bisa melakukan update. Jadi lakukan update. Jadi agar nanti saldonya terbaca ketika Ibu ingin menginputkan saldo secara import. Tetapi kalau misalnya memang sudah ada saldo, sebaiknya Ibu tidak melakukan update karena sistem akan membaca saldo data yang sudah ada itu akan maksudnya saldo sebelumnya, saldo yang ada Ibu import ulang itu akan menambah saldo yang sudah ada gitu. Bukan mengupdate saldonya. Berarti harus di checklist dulu update data ya? Iya, kalau misalnya dengan catatan saldo di Accurate itu masih nol, semuanya masih nol, belum ada saldo. Tapi kalau misalnya ada saldo, lebih baik jangan di checklist. Khawatir double saldonya. I see. Baik, jika sudah, kita bisa masuk ke daftar pemasok. Kalau misalnya tadi Ibu ada beberapa supplier, lalu sebelumnya masih ada hutang, maksudnya ada saldo hutang di bulan sebelumnya atau bulan sekarang. Nah, ini di sini kita bisa menginputkan secara manual dan juga secara import. Nah, di sini selain di tampilan di sini, kita bisa masuk ke menu pembelian, lalu ke pemasok. Nah, untuk selanjutnya di sini diinputkan terkait informasi pemasoknya. Saya coba buat. Nah, untuk selanjutnya ini disesuaikan alamat pembayaran, terus kontak di sini misalnya selain kontak utama, di sini kan kita sudah menginputkan, terus ada beberapa kontak utama yang bisa dihubungi selain kontak utama di sini, ini bisa diinputkan di sini. Lalu dari sisi tab pembelian diinputkan, pajaknya pun
jika memang ada NPWP sebaiknya diinputkan. Terus kalau misalnya dari sisi supplier, ketika beli ke supplier, fakturnya sudah termasuk pajak dan ingin secara default, ketika melakukan pembelian harus selalu faktur sudah termasuk pajak. Nah itu tinggal diceklis saja. Jika ingin transaksi seperti itu. Jika tidak gitu kan, ingin secara opsional saja, ini bisa di unchecklist. Nah untuk selanjutnya di sini input saldo secara manual. Jadi untuk input saldo secara manual ini bisa kita klik tambah, lalu kita pilih terkait tanggal cut off, terus syarat pembayarannya dan nominal saldo hutangnya. Jika sudah bisa kita klik lanjut dan simpan. Oh, di tab lain-lain di sini juga, di sini untuk tipe pemasok di sini mungkin di sini yang dimaksud klasifikasi tipe pemasok ini perorangan, perusahaan atau pemerintah. Ini opsional juga. Jika memang ingin dipilih silahkan. Kalau misalnya tidak juga ini di skip juga bisa. Jika memang sudah bisa kita simpan terkait datanya. Nah untuk selanjutnya secara import kita bisa ke import data di sini, lalu import dari Excel. Nah, di sini ini untuk sama seperti tadi untuk mendownload terkait template pemasok tersebut. Jadi disesuaikan kolom datanya sesuai dengan kolom, lalu jika memang sudah bisa kita klik file, lalu kita pilih terkait data tersebut. Nah, mungkin sama juga seperti tadi, jika memang ingin diinputkan terkait saldonya di template, pastikan juga untuk tanggalnya, kita juga menginputkan tanggal. Jika memang sudah, bisa kita klik unggah. Untuk selanjutnya, kita bisa masuk ke daftar pelanggan. Ibu, jika memang ada yang ditanyakan atau ingin dikonfirmasi, boleh langsung saja. Saya mau tanya, Bu. Ya, boleh. Kan kita seumpama nih udah diinput saldo awal, itu kita udah masukin saldo untuk akun utang-utang ke supplier. Nah, kalau kita input lagi di bagian si pembelian di supplier itu, dia nggak bakalan double atau enggak? Misalnya input di akun hutang-hutang di sini ya, Bu ya? Iya, betul. Oh, sebaiknya jadi sebaiknya ketika Ibu menginputkan akun perkiraan untuk yang saldo hutang, saldo piutang, kalau misalnya memang ada, lalu untuk persediaan dan juga jika Ibu ingin menginputkan aset atau hartanya, aset tetap ini sebaiknya di akun perkiraan saldonya dinolkan saja. Jadi yang diinputkan hanya daftar akunnya. Berarti nanti yang lainnya itu sesuai dengan kategorinya diinput ya untuk saldonya. Iya betul Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu input saldo di sini dan juga Ibu input di sini maka akan double. Baik. Setelahnya kita bisa ke pelanggan, sama halnya seperti pemasok, kita bisa buat secara manual dan juga import. Jadi selain data di sini atau tampilan di sini, kita bisa menginputkan di menu penjualan lalu pelanggan. Untuk pelanggan sendiri sih kita nggak ada spesifikasi ya? Karena kita kan tamu, based on tamu. Oh. Yes. Jadi nggak perlu diisi ya? Iya betul. Kalau misalnya seperti itu bisa langsung di formnya aja nanti nama tamunya siapa gitu. Oh, oke. Nah, jika memang ini bisa kita skip berarti ya Bu ya. Nah, Ya. berarti di sini kita bisa mulai masuk ke daftar barang dan jasa, bisa dibuat secara manual atau import barang dan jasa. Nah, di sini kita bisa masuk ke menu persediaan, lalu barang dan jasa. Lalu selanjutnya ini pembuatan secara manual dan juga kita bisa menggunakan metode import. Nah, mungkin saya mau simulasi mengenai pembuatan secara manual. Tadi Ibu ada kategori barangnya food ya Bu ya? Ada kategori apa Mbak? Kategori barangnya food, makanan. Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu yang biasa dijualnya apa ya Bu ya menunya? Atau daging. Meat. Daging. Lalu biasa dijualnya Bu per gram kan? Oh, per gram. Kalau dari sisi pembelian, Ibu menggunakan multi satuan kayak belinya per kilo? Iya, kalau pembelian per kilo. Tapi gram juga nggak apa-apa sih, jadi tak input 1000 gram aja. Oh, baik. Jadi ini sebentar.
Jadi di sini kalau misal Ibu ingin menggunakan multi satuan, ini Ibu bisa inputkan di sini. Nah, untuk selanjutnya dari sisi tab penjualan atau pembelian, misal ilustrasi ketika Ibu beli per gram atau misalnya per kilonya, maksud secara penjualan per gramnya 100 gram per 100 gram. Oh, per 100 gram ya. Nah, ntar, per 100 gram berapa ya Bu ya? Kalau boleh tahu. Maksudnya harganya? 300.000. 300.000. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa inputkan mengenai pemasok utama, terus satuan belinya, Ibu biasanya belinya tadi per gram. Lalu di sini kalau misalnya Ibu setting harga beli, lalu nanti ketika Ibu menjual di bawah harga beli, maka misalnya ada diskon gitu kan. Nah, kan berarti jual di bawah harga beli, maka akan muncul notifikasi mengenai bahwa harga jual di bawah harga beli. Tetapi transaksi tersebut masih bisa dilanjutkan. Oh, oke. Soalnya saya input 2.000 per gramnya. Nah, untuk minimum beli di sini, kalau misalnya Ibu setting misalnya minimum belinya 1.000 gram. Jadi ketika Ibu ingin beli, otomatis dia akan setting 1.000 gram. Tetapi kalau misalnya Ibu ingin belinya, misalnya di bawah, misalnya ingin belinya 500 gram, kalau Ibu sudah setting 1.000, itu tidak bisa tersimpan untuk transaksinya. Karena Ibu sudah setting minimum belinya 1.000 gram. Tapi kalau misalnya setting, ini pun tidak apa-apa. Batas minimum stok pun sama, kalau kita setting maka nanti akan muncul notifikasi bahwa untuk item daging ini perlu dipesan lagi untuk penambahan stok. I see. Untuk selanjutnya dari sisi pajak, dari sisi pembelian dan penjualan, apakah dikenakan pajak Ibu? PPN biasanya. Oh, PPN. Baik. Nah, jika memang sudah, di sini untuk penginputan saldo awal secara manual, jadi kalau misalnya Ibu sebelumnya ada persediaan akhir, di mana itu merupakan persediaan awal, nah ini bisa diinputkan. Nanti stoknya tinggal berapa, misalnya 1.000. Lalu kita input per gram. Jadi per gram, biaya satuannya 2.000. Kita lanjut. Ini maksudnya biaya satuan di sini per gramnya 2.000 gitu ya Bu ya. Kemudian bisa kita simpan. Nah, dari sisi kan tadi makanan satu, terus dari sisi minuman ya, beverage-nya. Ya, minuman. Ibu mohon maaf untuk nama barangnya Bu. Bir aja boleh, bir. Bir. Gini ya biar tulisannya. Yes, betul. Per apa ya? Per mili ya tadi Bu ya. Dan liter? Kalau bir per botol. Oh, per botol. Per botol. Berarti kalau misal untuk per botolnya Ibu ilustrasi aja harganya 50.000. 50.000. Oh, harga jual 90 sih, harga jual 90. Harga jual 90 ya. Nah, mungkin kalau yang 50.000 harga belinya ya Bu ya. Dari sisi kalau beli persatuan pun Ibu per botol apa Per ada botol. per botol juga. Baik, nah mungkin ini juga bisa disetting. Nah, untuk jika memang ada lagi saldo awalnya atau persediaan awalnya bisa diinputkan misalnya 10 botol. Lanjut lalu simpan. Untuk selanjutnya tadi selain F&B tadi Ibu ada ini, maksudnya barang yang dijual lagi selain tadi? Spirit wine. Oh,
Ini per botol juga kah? Yes, betul. Nah, kita untuk harganya kita samakan ya Bu ya. Ya. Jika memang sudah, kita sudah buat 3 item secara manual, lalu untuk selanjutnya jika memang Ibu ingin secara import, Ibu bisa ke daftar list warna hijau di sini, lalu nanti Ibu import data, import dari Excel, lalu pilih terkait template-nya. Di sini bisa di-download dan juga untuk tadi kan rata-rata dari item yang Ibu gunakan, maksudnya item yang Ibu jual itu termasuk ke dalam persediaan. Berarti untuk tipnya INV nanti di Excel-nya. Oke. Nah, untuk selanjutnya bisa sama halnya tadi, tinggal kita klik saja filenya, lalu kita pilih, lalu kita klik unggah. Nah, untuk selanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan Ibu atau dikonfirmasi lagi? So far so good. Nah, baik. Nah, kalau boleh tahu dari sisi pencatatan aset perusahaan, apakah ingin dihitung juga terkait depresiasi atau penyusutannya? Tentu. Baik, kalau misalnya seperti itu, mungkin di awal pembuatan database tadi Ibu sudah mengaktifkan fitur pencatatan aset. Nah, kalau misalnya memang sudah diaktifkan, kita bisa langsung ke menu aset tetap. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke aset tetap, kita perlu menginputkan kategori asetnya. Misalnya misalnya laptop atau komputer termasuk dalam peralatan, atau misalnya mobil, motor termasuk ke dalam kendaraan operasional peralatan, atau kantor yang termasuk ke dalam gedung. Nah, itu kita perlu menginputkan kategorinya. Jika memang sudah, kita perlu menginputkan nama kategori lalu simpan. Jika memang sudah, kita bisa lihat listnya seperti ini, seperti yang telah saya buat. Saya buat 2, kendaraan dan peralatan. Jadi kalau misalnya memang sudah buat kategori, kita bisa masuk ke ke aset tetap, lalu ke aset tetap lagi. Nah, yang di sini kita inputkan nama aset tetapnya. Misalnya tadi laptop, ininya ilustrasi misalnya. Tanggal beli dan tanggal pakai perlu diinputkan. Nah, untuk di accurate secara sistem, perhitungan penyusutannya dihitung dari tanggal pakai. Jadi kalau misalnya Ibu input, saya coba input, kalau misalnya Ibu input tanggal pakainya tanggal 1 sampai 15, maka akan dihitung pada bulan Mei. Tapi kalau misalnya Ibu input tanggal pakainya dari tanggal 16 sampai 31 Mei, maka akan dihitung pada bulan berikutnya, bulan Juni. Soalnya di sini saya input beli tanggal 10. Pakai tanggal 14. Nah, di sini kita pun setting terkait metode penyusutannya apa, bisa dipilih sesuai yang biasa digunakan perusahaan. Lalu kita setting terkait akun asetnya, akun akumulasinya, dipilih. Nah, jika memang sudah, bisa kita inputkan kuantitasnya. Misalnya kalau misalnya memang ada satu-satu, kalau misalnya Ibu ingin laptop Asus 2700 ini ada 2 atau ada 3, nah ini ingin dihitung secara sekaligus gitu dalam satu form. Nah, itu tinggal diinputkan saja kuantitasnya, lalu umur asetnya kita pilih 4. Nah, untuk nilai sisa di sini ini dikosongkan saja terlebih dahulu. Selanjutnya kita bisa ke info lainnya. Nah, untuk kategori aset tadi yang kita inputkan di awal berfungsi di sini. Jadi kalau misalnya kita belum input kategori aset, maka data-data di sini tidak akan tampil. Nah, ini opsional untuk lokasi awal aset atau ada pencatatan. Nah, di sini untuk pajak yang dimaksud, misalnya Ibu ingin melihat
perhitungan penyusutan melalui pajak juga gitu kan. Perhitungan penyusutan tapi dengan kategori pajak. Nah, itu bisa kalau misalnya Ibu ingin perhitungannya juga seperti itu. Tinggal cek saja lalu pilih kategori pajaknya. Kalau misalnya ingin hanya secara konvensional, tinggal di-unchecklist. Untuk selanjutnya kita bisa ke akun pengeluaran. Jadi akun pengeluaran di sini kalau misalnya Ibu menginputkan aset tetapnya sebagai saldo awal, kita ada namanya ekuitas saldo awal, di mana ekuitas saldo awal dibuat oleh Accurate untuk akun lawan atau akun perantara. Jadi misalnya Ibu input laptop sebagai peralatan di debit, maka di kreditnya Accurate menyediakan ekuitas saldo awal agar transaksi tersebut balance. Asik. Lanjut, lalu simpan. Nah, untuk selanjutnya di sini kita bisa cek terkait laptopnya, kurang lebih untuk dari sisi jurnal seperti ini nanti. Nah, jika Peralatan pada saldo awal. Iya, betul Ibu. Pada ekuitas saldo awal. Nah, jadi misalnya dirasa, oh saya memiliki asetnya banyak gitu kan, ingin menggunakan fitur import, nah itu pun bisa. Kita tinggal ke daftar list, lalu kita klik import data. Nah, untuk template-nya pun sudah tersedia. Oke. Nah, jika memang sudah, jadi ketika kita sudah menginputkan aset tetap, karena ini merupakan saldo awal, di mana pasti sebelumnya ada akumulasi, dan ingin dihitung juga untuk akumulasinya sebagai saldo awal, kita bisa ke perusahaan, namanya proses akhir bulan. Jadi di sini untuk menghitung penyusutan secara otomatis dan juga kalau misalnya Ibu menggunakan transaksi dalam multi mata uang. Jadi untuk menghitung laba atau rugi selisih kursnya. Jadi cukup setting saja terkait bulannya, bulan apa yang ingin diproses akhir bulannya atau dihitung penyusutannya, lalu dan juga tahunnya. Ketika memang sudah disetting, kita klik simpan, maka otomatis sistem akan menghitung akumulasi dan juga kalau misalnya memang ada laba ada selisih kurs, nah itu akan dihitung laba atau rugi selisih kursnya. Nah, nanti untuk melihat secara jurnalnya, Ibu bisa ke buku besar di sini, lalu jurnal umum. Kita bisa ke daftar list warna hijau, lalu kita cari terkait namanya proses akhir bulan. Di sini saya ada paling bawah karena April, dan di sini ada kurang lebih nanti untuk jurnalnya, jadi akan otomatis terhitung seperti ini dan terjurnal. Untuk selisih kurs pun sama, nanti akan tampil seperti ini. Nah, jika memang sudah untuk tahap setup, pastikan juga sebelum Ibu menginputkan transaksi-transaksi, untuk laporannya, daftar laporan, dan juga kita bisa ke daftar laporan, lalu daftar laporan, nah ke keuangan, lalu kita melihat neraca. Nah, neraca di sini sudah sesuai dengan yang Ibu punya. Jadi sebelum Ibu ke transaksi, agar nanti menghindari perbedaan pelaporan atau penginputan gitu kan. Nah, ini Ibu bisa pastikan terlebih dahulu terkait neraca standar yang Ibu setup di awal, secara sistem dan konvensional yang Ibu punya itu sudah sesuai. Oke. Nah, kalau di sini pun kalau misalnya Ibu merasa kok di sistem belum sesuai ya gitu kan. Nah, Ibu bisa tracking terkait angkanya. Jadi bisa dilihat terkait histori nominal tersebut terbentuk di laporan. Sampai sini ada ingin ditanyakan lagi Ibu atau dikonfirmasi? Udah. Baik, nah kemudian kita bisa masuk ke sisi pembelian atau supplier. Nah, tadi yang Ibu bilang kalau misalnya dari supplier, Ibu langsung ke faktur aja ya Bu ya? Jadi kalau misalnya seperti itu, secara pencatatan jika memang langsung ke faktur, kita bisa ke faktur pembelian. Untuk selanjutnya kita bisa inputkan nama pemasoknya siapa. Ini selain kita tadi buat di awal, kalau misalnya Ibu ada pemasok baru bisa langsung saja input di sini. Misal CV Abadi. Nah, tinggal diklik aja sebagai data baru. Nanti diinputkan nomor fakturnya atau nomor invoice-nya. Nah, tentu saja kita inputkan terkait barang-barang yang ingin dibeli atau item yang ingin dibeli. Misalnya tadi ada daging. Berarti per belinya biasanya berapa gram ya, Bu? Maksudnya berapa kilo ya, Bu? 10 kilo.
rupiah berarti 10.000. Kita klik lanjut. Lalu untuk selanjutnya kita bisa input lagi misalnya wine. Misalnya di 20 botol. Terus untuk birnya misalnya juga 20. Kita lanjut. Lalu di sini kalau boleh tahu secara pembelian biasanya Ibu mohon maaf, biasa Ibu secara pembelian secara kredit atau tunai ya Bu ya? Kredit ada, tunai ada. Nah baik, nah kalau misalnya itu jika memang seperti itu kita untuk setting terkait cara pembayarannya bisa di sini. Kalau misalnya memang secara tunai, nah kita input di sini COD. Tapi kalau misalnya Ibu ada kredit berarti ada jatuh tempo. Nah Ibu secara default bisa pilih terkait jatuh temponya. Misalnya di sini 30 hari. Nah atau misalnya 30 hari untuk selanjutnya bisa kita simpan dulu. Jadi setelah 30 hari bisa kita lakukan proses pembayaran. Jadi di sini kalau misalnya tunai, Ibu bisa langsung saja ke proses pembayaran. Tapi kalau misalnya tadi kita ilustrasi secara kredit, bisa kita simpan dulu. Lalu ketika memang sudah jatuh tempo 30 hari, kita bisa masuk ke pembelian, lalu pembayaran pembelian. Kita inputkan pembayarannya ke siapa, lalu akun kas keluarnya yang dimaksud. Untuk selanjutnya, di sini metode bayarnya, misalnya transfer bank. Nah, untuk di sini kita bisa klik ambil terkait faktur tersebut. Jika memang sudah tampil, kalau boleh tahu, kan ini jatuh tempo. Apakah ada pembayaran secara parsial? Apa misalnya Ada. Nah, parsialnya itu sih biasanya kayak gini, Mbak. Misalnya kita total invoice-nya, total tagihan sama 1 bulan itu 150 juta. Kita bayarnya kadang 50 gitu. Oh, baik. Nah, kalau misalnya sesuai dengan faktur sih. Gimana ya kalau kayak gitu? Bisa atau harus sesuai dengan faktur? Bisa Ibu. Jadi kalau misalnya memang kan ini terhutang secara nominal faktur kan 24.420 ya. Kalau misalnya Ibu ingin pembayaran secara parsial, Ibu bisa klik distribusi nilai pembayaran. Distribusi nilai pembayaran. Iya, betul. Nah, nanti Ibu klik di sini misalnya 10 juta dulu. Oh. Lalu Ibu klik lagi distribusi nilai pembayaran. Maka nilai pembayaran dan faktur dibayar sudah sesuai ya Bu ya. Oh, oke. Jika memang sudah, bisa kita simpan. Lalu nanti ketika Ibu ingin menginputkan, maksudnya ingin melakukan pembayaran kembali, Ibu bisa masuk lagi ke pembayaran pembelian, lalu pilih terkait nama pemasoknya atau suppliernya, settingnya seperti awal biasa, lalu kita klik transfer bank, kita klik ambil, maka akan otomatis bahwa faktur yang kita mau lunasi ini 14.420. Jadi jika memang masih ada pembayaran secara parsial, tinggal klik distribusi nilai pembayaran, lalu kita inputkan terkait nominalnya, kita klik lagi. Tetapi kalau misalnya memang langsung ingin bayar 14.420, kita tinggal klik hitung nilai pembayaran. Oke. Nah, jika memang sudah, bisa kita simpan. Dari sisi pembelian, apakah biasanya ada retur, Ibu? Dari segi pembelian, ada. Ada. Baik, nah kalau misalnya seperti ini, kita ada namanya retur pembelian. Tetapi di sini kalau misalnya Ibu ingin meretur dari faktur yang sudah lunas. Misalnya tadi ke abadi, lalu Ibu ingin retur dari faktur yang sudah lunas. Nah, ini kan tampil ya Ibu ya. Tapi kalau misalnya ya Ibu, maksudnya ketika Ibu ingin meretur tapi di sini datanya tidak tampil, mungkin sebelumnya Ibu perlu mengaktifkan terlebih dahulu terkait pembatasannya. Kita bisa ke pengaturan, lalu preferensi, untuk selanjutnya kita bisa ke pembatasan. Nah, ini ke lainnya. Nah, di sini, jadi kalau misalnya Ibu belum mengaktifkan, di sini belum di checklist. Tapi kalau misalnya Ibu sudah mengaktifkan, di sini sudah checklist. Jadi ini bisa di checklist sesuai dengan kebutuhan Ibu, apakah memang ada retur penjualan dari faktur yang sudah lunas, atau apakah ada retur pembelian dari faktur yang sudah lunas gitu kan. Nah, kalau misalnya memang ada, bisa di checklist dan simpan. Maka nanti untuk retur pembelian bisa dilakukan dari faktur yang sudah lunas. Oke. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke penjualan ya berarti. Untuk dari sisi pembelian cukup Ibu? Atau masih ada yang ingin
Konfirmasi? Sudah clear. Baik, nah kalau untuk selanjutnya kita ke menu penjualan atau modul penjualan. Berarti dari sisi penjualan pun sama ya Bu ya? Langsung ke faktur saja. Boleh. Jadi kita ke faktur penjualan, lalu kita tadi pilih nama pelanggan atau tamunya. Misalnya tadi kita inputkan namanya Putri. Tanggal belinya, lalu apa saja yang Putri beli gitu kan. Untuk item-itemnya, ini secara ilustrasi saya coba satu misalnya 100. Harga di sini saya lanjut. Nah, untuk selanjutnya kita bisa inputkan misalnya tadi bir 90. Nah, mungkin kalau misalnya Ibu tadi kok saya ada, mungkin kalau misalnya Ibu tidak menginputkan terkait mengaktifkan tenaga penjual, itu tidak akan tampil, dan juga tidak mengaktifkan departemen atau proyek, itu tidak akan tampil terkait data-data di sini. Oke. Nah, untuk selanjutnya, berarti secara penjualan memang tunai ya Bu ya? Penjualan tunai. Nah, baik, kalau misalnya seperti itu bisa kita klik ke proses saja, lalu ke pembayaran. Untuk selanjutnya, mungkin settingannya nanti otomatis seperti ini, kita tinggal setting saja akun kas penerimaannya gitu, maksudnya kas penerimaan lalu tunai, atau misalnya memang transfer, nah itu bisa dipilih juga metode bayarnya, lalu kita klik hitung nilai pembayaran, dan cukup langsung simpan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dari sisi penjualan, ada ingin ditanyakan lagi Bu? Udah. Baik, nah kalau misalnya seperti itu, misalnya Ibu ingin melihat, mungkin dari sisi PT Saji Cipta Dewa ini, di akhir bulan pasti ada pengeluaran-pengeluaran ya Bu ya, di luar invoice. Ada. Baik, jika memang ada, kita bisa ke menu kas atau dan bank, lalu ke pembayaran kalau misalnya memang ada tadi pengeluaran-pengeluaran beban, dan juga penerimaan kalau misalnya memang ada penerimaan uang tapi di luar invoice gitu. Nah, ini kita bisa ke pembayaran. Lalu misalnya di sini kita inputkan atau setting terkait akun kas keluarnya, lalu kita bisa diinputkan nomor cek, lalu tanggal bayarnya, terus kita inputkan terkait beban yang ingin dibayar. Misal beban listrik yang biasanya Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya memang selain beban listrik, dalam satu form ini ingin beban-beban lain gitu kan, ingin diinputkan juga, beban apa ya, beban operasional. Saya coba misalnya beban apa ya, nah operasional lainnya misalnya ada 200.000. Ini bisa, jadi kalau misalnya kan di sini nanti ada yang namanya, kalau misalnya kita cetak maka kita akan pembayaran seperti ini. Nah, kalau misalnya Ibu ingin ada catatan di sini, pastikan untuk penginputan pencatatannya itu di sini. Sebentar, saya coba lagi. Jadi penginputan pencatatan bukan di sini, tetapi di sini yang Ibu inputkan, di info lainnya. Agar nanti ketika tercetak, dapat terlihat mengenai keterangannya. Pembayaran operasional ini. Kita cetak lagi untuk melihat. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Nah, jika memang sudah, secara penerimaan pun sama, penerimaan. Jadi kita setting kas penerimaannya mau di mana, misalnya, atau tadi pembayaran dari kas kecil pun tinggal kita setting juga. Nah, misal penerimaan, kita bisa ada pendapatan biasa. Misalnya, ini input 300.000.
Sama halnya tadi kalau misalnya memang ingin memberikan keterangan di sini. Lalu kita tinggal cetak saja. Kalau misalnya kita sudah cetak, otomatis memang transaksi tersebut tersimpan. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Untuk apa tuh namanya? Untuk dari sisi struk penerimaannya. Mungkin tadi kan secara struk di sini belum ada logo ya Bu ya, maksudnya belum ada logo perusahaan. Dan saya coba lagi. Secara struk belum ada logo perusahaan. Jika nanti Ibu ingin menambahkan logo perusahaannya di masing-masing form, nah invoice pun misalnya belum ada logo perusahaan. Kalau Ibu ingin menambahkan logo perusahaan, itu bisa ke menu pengaturan, lalu desain cetakan. Lalu kita pilih, kalau misalnya Ibu hanya ingin edit logonya aja, Ibu bisa secara default cari terkait form mana saja yang diberikan logo. Ini ya. Nah, kalau misalnya memang sudah, bisa kita klik buka desainer di sini. Lalu kita tinggal pilih saja terkait logonya nanti apa. Nah, tinggal dipilih, lalu kalau kita klik open. Jadi tinggal diklik saja di sini, lalu klik 2 kali, nanti akan tampil seperti ini. Tinggal kita pilih logonya, lalu kita klik open, lalu nanti akan tampil seperti ini. Dan misalnya dirasa logonya terlalu panjang atau dari segi tata letak masih kurang gitu. Nah, ini bisa diatur di dimension dan positionnya. Mungkin dari sana, atau misalnya Ibu ingin menambahkan beberapa hal yang Ibu inputkan di form tapi tidak tampil di sini. Nah, itu bisa dengan cara klik add elemen di sini, lalu klik variabel atau label. Jadi jika memang sudah, bisa kita klik tambah. Jadi untuk data bisa terbaca di script di sini atau desain sini dengan catatan memang ada variabelnya atau script variabelnya. Jika sudah, ini bisa disimpan atau bisa di-import desainnya atau bisa di-preview terlebih dahulu, itu pun bisa. Jadi ini bisa disesuaikan untuk desain cetakan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Nah, untuk dari sisi ingin mengeditnya, bisa ke pengaturan, lalu ke desain cetakan. Kalau ini desain cetakan secara default dan accurate, tapi kalau misalnya Ibu ada desain cetakan sendiri atau ingin buat secara sendiri gitu desain cetakannya, tidak ingin default, nah kita buatnya di data baru, lalu pilih faktur atau invoice misalnya. Pilih terkait transaksinya. Nah, di sini nanti kita dipilih untuk minta kertas. Jadi disesuaikan kertas yang biasa digunakannya di sini. Lalu jika memang sudah, bisa kita klik A4 di sini. Misalnya ini kita pilih, maka nanti untuk desain di sini klik buka desainer akan menyesuaikan. Nah, untuk di sini pun ini bisa disesuaikan lagi. Sampai sini ada yang ditanyakan Ibu atau yang dikonfirmasi? Udah Bu, coba dilanjut aja, nanti saya tanya lagi kalau ada bingung. Oh ya, baik. Nah, kalau misalnya seperti itu, misalnya dari sisi form, Ibu ingin penomoran secara custom gitu kan. Nah, itu bisa ke penomoran di sini. Lalu kita pilih terkait penomorannya apa. Misalnya, kan secara default, Accurate sudah membuatkan penomorannya otomatis, seperti ini. Terus Ibu ingin ada penomoran baru gitu, misalnya FI. Saya coba buat FI saja. Lalu pilih faktur penjualan, di resetnya ingin setiap bulan kah atau setiap tahun. Nah, kalau setiap bulan kan biasanya kita inputnya nomor digit counternya misalnya 3 saja. Lalu pilih terkait komponennya, misalnya INV. Kita pilih terkait tahun, tanggal misalnya.
bulan. Kita pilih teks pemisah lagi. Kita pilih tahun singkat. Mungkin di sini lalu kita pilih digit counternya. Maaf. Kita buat teks pemisah dulu. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Ini disesuaikan ya. Misalnya ini seperti ini dulu, lalu kita simpan. Maka nanti ketika melakukan faktur penjualan, kita bisa pilih terkait nomor formnya. Nah, di sini. Nomor form, kita pakai yang FI. Nanti namanya misalnya dulu. $100, lalu kita klik lanjut, lalu kita simpan. Nanti untuk melihat daftar faktur penjualnya ke list, nah kurang lebih nanti seperti ini untuk penomorannya. Jadi kalau misalnya ingin penomorannya custom dari masing-masing form, itu bisa dilakukan di menu pengaturan, lalu ke penomoran. Tinggal dipilih saja terkait penomorannya. Tipe transaksinya maksudnya. Nah, kalau misalnya memang sudah, misalnya tadi yang Ibu bilang di awal, kalau misalnya Ibu ingin mengaktifkan atau ingin menonaktifkan fitur per fiturnya, itu kita sama bisa ke pengaturan, lalu preferensi, untuk selanjutnya kita bisa ke fitur, lalu ini disesuaikan lagi sesuai dengan yang Ibu butuhkan tadi. Nah, untuk selanjutnya mungkin di sini dari selain kas dan bank, kalau Ibu ada penyesuaian jurnal atau misalnya ada pencatatan gaji, pencatatan beban, nah itu bisa diinputkan di buku besar. Kalau jurnal umum kan mungkin untuk yang jurnal-jurnal penyesuaian. Kalau pencatatan beban di sini, misalnya Ibu ada beban yang dimana beban tersebut dianggap hutang dulu, baru dibayarkan bulan berikutnya. Nah, itu untuk pencatatan di sini. Misalnya hutang sewa. Beban sewa. Gedung misalnya 2 juta. Atau misalnya kalau misalnya memang ada hutang listrik atau hutang gaji, nah itu diinputkan di pencatatan beban di sini. Nah, lalu di sini kita bisa klik simpan dulu, jatuh temponya kapan, di setting, lalu kita klik simpan dulu. Di sini hanya pencatatan saja, tetapi kalau misalnya ada pembayarannya, tetap kita ke menu kas dan bank, ke pembayaran. Kita klik ambil, lalu kita pilih pencatatan beban. Kita pilih beban mana yang ingin dibayarkan. Jika memang sudah sesuai settingan, bisa kita simpan. Maka kalau misalnya kita hanya pencatatan tapi kita tidak ke kas dan bank pembayaran, maka masih dianggap bahwa kita mempunyai hutang sewa tersebut. Secara beban memang bulan sebelumnya bulan berjalan sudah diakui bebannya, tetapi secara kas atau pembayaran itu masih dianggap bahwa kita punya hutang dan kasnya belum keluar gitu. Mungkin sama halnya seperti pencatatan gaji. Kalau misalnya memang ingin pencatatan gaji, bisa ke pencatatan gaji di sini. Jadi sebelum kita ke sini, pastikan kita sudah menginputkan juga terkait nama karyawan di menu perusahaan, lalu di karyawan. Nah, nanti diinputkan terkait informasi karyawan, tanggal masuk karyawannya, terus dari sisi alamat karyawan, lalu pajak penghasilannya apakah dikenakan PPh 21, kalau misalnya memang tidak, bisa di-checklist, kalau misalnya memang dikenakan bisa di-checklist, lalu kita inputkan nomor NPWP, status pekerjanya, terus juga status PTKP-nya, dan mulai dihitung PPh-nya itu dari kapan. Nah, ini bisa diinputkan, disesuaikan. Potongan gaji jika memang sudah bisa kita simpan,
lalu kita baru ke pencatatan gaji. Nanti di sini bisa di setting tipe pembayarannya. Biasanya yang bulanan kan gaji, 6 bulan ini biasanya bonus, THR gitu kan. Nah, ini bisa diinputkan, disesuaikan. Kalau misalnya tidak mengaktifkan fitur multi branch atau multi cabang, mungkin secara ini dia langsung ada cabang utama atau langsung tipe pembayaran dan bulan. Nah, bulan di sini misalnya pencatatannya ini di bulan apa? Misal bulan April. Nah, terus di sini inputkan tanggal pencatatannya, misalnya tanggal 4. Maaf. Lalu jatuh temponya ini ketika nanti pembayaran ini mau tanggal berapa? Misalnya tanggal 25 bulan 4 2022. Untuk selanjutnya di sini kita pilih terkait nama karyawannya. Nah, di sini kita inputkan atau setting gaji pokoknya, tunjangan-tunjangan, dan juga memang ada potongan-potongan. Nah, ini diinputkan, disesuaikan. Untuk selanjutnya, misalnya di sini, misalnya lalu ada bonus bulanan misalnya. 200 deh. Lalu di sini ada pengurangan gaji atau misalnya ada potongan dari terlambat. Nah, untuk selanjutnya kita klik lanjut. Maka nanti secara otomatis untuk pajak penghasilan pun sudah terhitung oleh sistem. Dan juga nanti di sini yang perlu diinputkan juga hutang bebannya. Jadi di sini karena saya opsional ya. Di sini sesuai dengan perusahaan ingin memakai ingin memakai akun perkiraan apa atau cuannya apa. Ini disesuaikan. Karena saya belum buat, jadi saya pakai yang ada. Nah, ini disesuaikan, tidak mesti harus sama. Jadi disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Secara hutang beban ini masuk ke COA mana, terus konsep memang ada akun hutang PPH, nanti masuk ke mana. Nah, jika memang sudah, bisa kita simpan. Maka nanti secara pembayarannya tetap kita ke kas dan bank, lalu ke pembayaran. Misalnya kita pilih juga, lalu kita inputkan, ambil. Saya ganti dulu jatuh temponya, tanggal 24 April. 25. Penjatuhan gaji, lalu kita pilih yang tadi. Nah, jika memang sudah, bisa kita klik lanjut, lalu simpan. Lalu, kalau misalnya dari masing-masing form ingin melihat jurnalnya, bisa kita klik saja. Oh iya, di bawah April. Nah, kurang lebih untuk secara jurnal dia akan terbentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Mungkin nanti di sini biasanya hutang beban atau hutang gaji, terus ini hutang PPH biasanya sih seperti itu. Tapi balik lagi disesuaikan dengan kebijakan perusahaan, akun penampung atau akun COA-nya itu ingin apa. Nah, lagi ya. Nah, mungkin kalau misalnya dari segi pencatatan biaya dan juga transaksi seperti itu, kalau dari sisi laporan, mungkin di sini kita ada menu atau modul daftar laporan. Kita bisa klik daftar laporan dan kita tersedia 200 lebih laporan, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Ibu. Laporannya ingin seperti, maksudnya laporan yang dibutuhkan itu apa. Jadi misalnya Ibu menginputkan transaksi dari sisi buku besar dan juga kas dan bank. Jika ingin melihat laporannya, ya bisa di masing-masing modul tersebut. Di kas dan bank misalnya ingin melihat histori banknya atau beberapa laporan yang tersedia di sini. Nah, mungkin ini bisa disesuaikan juga. Dan misalnya dari sisi penjualan nih, lalu ingin melihat rincian penjualan per barang atau rincian penjualan per pelanggan. Jadi misalnya pelanggan mana saja yang sering membeli ke saya gitu kan, ingin melihat terkait rinciannya. Nah, itu
bisa diinputkan, lalu kita setting parameter di sini, parameter laporan, lalu di sini cabang, mungkin jika memang ada satu cabang, nanti langsung saja cabangnya kita klik tampilkan. Nanti tampil nih maksudnya tampilan awal seperti ini, dan untuk template dari masing-masing laporan itu bisa dimodifikasi. Jadi kita bisa klik modifikasi, lalu kita pilih terkait hal-hal apa saja yang ingin kita tambahkan gitu kan. Nah, ini bisa misalnya ingin melihat laba per pelanggan. Jadi kalau misalnya kita melakukan penjualan, kita bisa melihat terkait laba. Jika memang sudah, bisa kita simpan. Nanti akan tampil seperti ini. Terus misalnya saya tidak ingin ada keterangan gitu kan. Nah, kalau misalnya memang tidak ingin ada keterangan, bisa kita unchecklist saja terkait keterangan tersebut. Bisa kita simpan. Nah, ini bisa disesuaikan untuk template-nya. Dan juga misalnya ingin mengatur terkait penomorannya atau ininya kah gitu kan. Nah, kan kalau ini kok kayak kehalang gitu kan. Jika ingin diatur, tinggal ditahan saja lalu kita klik. Nah, ini bisa disesuaikan. Jika memang sudah, bisa kita simpan. Dipastikan juga ketika memang template-nya sudah sesuai yang Ibu inginkan, pastikan untuk memorize. Jadi kalau misalnya memang belum di-memorize, kan kalau memorize itu nanti kita akan tampilnya di sini. Jika memang sudah di-memorize, dia akan tampil di memorize di sini, lalu kita bisa pilih terkait laporan yang kita inginkan disesuaikan dengan template yang telah kita buat. Tetapi kalau misalnya Ibu belum memorize, maka nanti ketika kita tutup, lalu kita buka lagi penjualannya, rincian penjualan per pelanggan, lalu kita klik tampil, maka akan tampil seperti tampilan awal, bukan tampilan yang telah kita modifikasi. Sampai sini ada yang ditanyakan, Ibu? Saya mau nanya, Bu. Ya. Nah, jadi kan kita nih restoran. Ya. Jadi penjualannya kita terima itu kan per bill. Ya. Nah, jadi untuk pencatatan penerimaan penjualan itu kita per bill itu bisa Maaf, Ibu. Maaf, suaranya putus-putus. Jadi kan kita ini restoran. Jadi kita penjualan itu kan per bill. Ya. Nah, habis itu kita di pencatatan penjualannya itu per bill satu bill atau total dalam satu penjualan summary penjualannya kita di penerimaan. Baik, nah kalau misalnya seperti itu, kembali lagi Ibu, mungkin kan kalau misalnya di sini secara pencatatan, kalau misalnya memang per bill dan ingin dihitung, baik lagi jika ingin dihitung persediaannya, maksudnya ada sisi perhitungan persediaan dan ingin melihat persediaan awal, persediaan akhir, lalu ingin melihat HPP segala macam terkait persediaan, lebih baik per bill Ibu. Maksudnya kalau misalnya langsung summary seperti itu kan kita sebetulnya masih bisa ya, maksudnya masih bisa balik lagi ke kebijakan perusahaan. Kalau misalnya ingin per summary, itu pun bisa gitu. Jadi misalnya dalam satu hari ini ada faktur penjualan satu aja gitu, tapi maksudnya tapi terkumpul gitu, maksudnya tersummary semua penjualan dalam satu hari, lalu penerimaan pun dalam satu hari. Tapi secara perinci mungkin kita akumulasi gitu secara maksudnya secara kuantitas keluarnya itu akan akumulasi langsung 100, misalnya 100 gram, misalnya 10.000 gram daging dalam satu hari, terus 20 atau 30 botol wine, 30 botol bir dalam satu hari. Jadi mungkin secara persediaan di sininya tidak akan secara terperinci, tetapi akumulasi semua. Jadi berpengaruh di persediaan sih Ibu. Kalau misalnya Ibu per bill itu terperinci dari sisi rincian nilai persediaannya, kuantitas masuk dan keluarnya, misalnya daging. Nah,
Mungkin kan kalau misalnya kita per bill ini akan terlihat misalnya kuantitas 1 keluar sekian, terus kuantitas ada lagi nanti sekian. Nah, kalau misalnya memang ingin per hari, mungkin di sini nanti langsung otomatis 20 keluar gitu, atau 30 keluar. Nah, mungkin kalau misalnya itu seperti itu sih Ibu. Balik lagi ke perusahaan atau ke resto Ibu inginnya seperti apa secara pencatatannya. Tetapi itu bisa dilakukan jika ingin memang semua atau summary. Mbak, kalau nanti misalnya nih pas kita udah mulai jalan, kita ada punya pertanyaan itu masih bisa hubungi Mbaknya? Bisa Ibu. Jadi sebetulnya selain nanti kalau misalnya bisa menghubungi saya atau di sini kita ada support, jadi Ibu bisa email ke support kami. Saya Kalau input. WhatsApp nggak ada ya? Kalau WhatsApp, selagi misal pertanyaannya tidak terlalu teknis, Ibu boleh email, maksudnya boleh WhatsApp ke saya. Yang nggak terlalu teknis itu maksudnya gimana? Biasanya kan kita perlu teknis di sini misalnya Ibu hanya perlu mendiskusikan terkait, "Oh Mbak kendalanya ini," tapi kan kalau teknis biasanya ada analisis ya Bu ya. Misalnya terjadi perbedaan dari perhitungan Ibu dan juga sistem. Nah, itu mungkin kan teknis nanti mungkin saya arahkan ke support. Tapi kalau misalnya hanya kendala atau Mbak ini masuk ke mana ya, atau Mbak penjelasan untuk fitur ini apa ya, itu masih bisa jika Ibu ingin WhatsApp ke saya. Oh gitu. Oke, siap-siap. Mungkin kalau misalnya Ibu butuh juga terkait manual book-nya, Ibu bisa klik pusat bantuan di sini. Lalu kita bisa ke pusat bantuan, Accurate Online, lalu manual book. Manual book. Iya, jadi Ibu bisa cari atau bisa search terkait fitur per fiturnya di sini. Atau mungkin memang dirasa ini, nah ini bisa disesuaikan aja Ibu butuhnya fitur mana untuk penjelasan. Nah, itu mungkin di pusat bantuan di sini ya Ibu ya. Pusat bantuan di sini. Atau misalnya misalnya ada tadi yang secara teknis dan butuh analisis benar-benar mendalam, nah itu mungkin bisa ke email ke support@cpssoft.com. support@cpss.com. Saya tahu ya. Oh ya, @cpssoft.com. Nah, untuk penjelasan dari fitur per fiturnya, ada lagi yang tanyakan Ibu? Atau dikonfirmasi? Iya, boleh. Ya? Benar. Betul. Oh baik. Nah mungkin kalau misalnya per Raptor di sini, sebentar. Ini terintegrasi nggak ya? Sebentar, saya cari. Oh, nah, mungkin kalau misalnya Ibu tadi per Raptor tersebut dan Ibu ingin mengupload ke Accurate Online, mungkin dari per bill tersebut bisa Ibu tarik datanya ke Excel dulu. Jadi dibuat form Excel dulu, lalu nanti secara import data atau data dari penjualan Ibu tadi yang dari Raptor, bisa Ibu uploadnya dari sisi import dari file. Dan ini nanti import file dari Excel. Kurang lebih ini untuk formatnya seperti ini. Jika Ibu ada penjualan dari POS Raptor tadi. Kurang lebih nanti untuk template-nya seperti ini. Saya boleh minta template-nya itu? Oh boleh Ibu, boleh. Nanti saya kirim untuk template semuanya nanti saya kirim juga. Oke, boleh.
Berarti, sudah cukup jelas ya, Ibu, ya, Ya. terkait, tadi. Baik, nah kalau misalnya seperti itu saya boleh konfirmasi, untuk Ibu sendiri adakah penambahan pengguna? Atau misalnya untuk database ini digunakan maksudnya ada yang mau menggunakan juga? Untuk saat ini sih masih berdua aja, kemungkinan nanti tambahannya lagi 1 sih untuk purchasing. Baik, nah kalau misalnya seperti itu kan, mungkin secara email ACC tadi, yang ACC si Jin tadi kan sebagai admin ya. Nah kalau misalnya Ibu ingin menambahkan pengguna, Ibu bisa ke pengaturan, lalu ke pengguna di sini. Untuk selanjutnya Ibu inputkan nomor email, maksudnya alamat email atau nomor handphone, tapi, saya prefer lebih email sih. Biasanya kalau email kita lebih enak untuk nge-link ke Accurate-nya. Jadi, jika memang sudah ditambahkan email, biasanya kan, secara, ini balik lagi untuk jenis aksesnya ingin diberikan secara operator atau admin. Jadi kalau misalnya admin, pengguna tersebut bisa mengakses semua fitur, tetapi kalau operator, untuk aksesnya bisa dibatasi oleh admin. Oke. Nah, kalau misalnya memang sudah, diinputkan nama email, lalu sudah didaftarkan, kita klik simpan, maka otomatis untuk, yang didaftarkan sini ini, untuk masuk Accurate-nya silahkan cek emailnya kembali, lalu masuk lewat, instruksi yang diberikan di email tadi, seperti Ibu tadi buat, link verifikasi, akun Accurate-nya. Nah, kalau misalnya memang sudah untuk pembatasan dari akses grupnya, Ibu bisa ke akses grup di sini. Lalu kita pilih terkait nama grupnya, misal tadi ada bagian purchasing. Lalu kita pilih daftar penggunanya siapa, yang kita daftarkan tadi sebagai purchasing, lalu hak aksesnya. Jadi kalau misalnya memang tidak memberikan akses, ini bisa di unchecklist saja. Misalnya dari sisi purchasing ini tidak boleh mengakses buku besar, kas dan bank, penjualan tidak boleh, jadi bisa dinonaktifkan saja. Kalau dari pembelian, mungkin bisa seluruhnya diaktifkan. Dari sisi persediaan mungkin bisa juga. Nah, ini disesuaikan juga untuk hak aksesnya. Kalau misalnya tidak ingin diberikan, tinggal di-unchecklist saja. Jika memang sudah, bisa kita simpan. Maka otomatis ketika bagian purchasing masuk ke Accurate Online, maka untuk fitur-fitur yang tidak dinonaktifkan itu tidak akan tampil di sini. Ada lagi Ibu yang dikonfirmasi atau ditanyakan? Udah sih Mbak, ini kan kita mau coba-coba dulu. Kayaknya kita mau coba dari bulan April. Kalau sekalian mau kayak pendalaman dulu sih. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, kita akan hubungi Mbaknya lewat WA. Kalau misalnya yang lebih teknis, lewat email. Ya, baik Ibu. Berarti untuk meeting kali ini bisa saya cukupkan ya, Ibu? Ya, makasih banyak Mbak ya.